Halo semuanya, selamat datang di obrolan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih, kamu lagi jalan pulang di jalanan yang baru aja dipasangi lampu terang benderang? Iya, yang terang banget sampai silau. Nah, iya, semuanya kelihatan jelas. Tapi, entah kenapa, insting kamu justru waspada. Kayak rasa nggak nyaman itu muncul merayap justru pas semuanya tampak, ya, terlalu aman. Betul, ilusi keamanan. Bener banget. Dan ilusi ini dimainkan dengan sangat brutal di novel Cahaya di Antara Dua Dunia. Khususnya hari ini kita bakal bedah bagian 5 yang judulnya Sekutu Dalam Bayangan. Bagian itu luar biasa sih. Kan? Di situ penulisnya pakai manipulasi visual buat nguji ketahanan psikologis tokoh utamanya, si Raffi. Dan lucunya, ini juga nguji prasangka kita sebagai pembaca. Yang sangat menakjubkan di sini adalah taktik naratifnya. Coba bayangin, posisi Raffi di awal cerita. Dia kan baru aja lulus ujian pertama. Ya, kotanya mendadak bersinar terang. Tapi, karakter pemandunya, si Arisha, malah ngasih peringatan keras. Dia bilang kalau sekutu itu bisa disamarkan sebagai ancaman. Dan, tepat setelah peringatan itu, muncul deh si Zayan. Pemuda berjubah gelap dengan mata merah berpendar. Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini. Transisi ini tuh persis kayak saat kamu jelesain level pertama sebuah video game yang susah. Kamu pikir kamu bisa napas lega, tapi atmosfernya mendadak terasa lebih mencekam. Maksudnya, kalau saya ngeliat orang berjubah gelap bermata merah di ujung jalan, Pasti langsung kabur kan? pasti. Insting bertahan hidup saya pasti nyuruh lari, nggak peduli apa kata Arisha tadi. Gimana kita dan Raffi bisa diminta bedain mana sekutu yang cuma penampilannya aneh sama musuh sungguhan? Nah, ini poin pentingnya. Penulis sengaja eksploitasi bias evolusioner kita. Otak manusia itu udah diprogram buat waspada sama kegelapan dan anomali visual. Kayak mata merah menyala itu kan di alam liar tanda bahaya ya. Masuk akal sih. Jadi, dengan maksa Raffi ngelawan insting dasarnya, ujian sebenarnya itu udah dimulai bahkan sebelum ada serangan fisik. Raffi harus menundukkan logikanya sendiri. Oh, wow. Tapi pertahanan logikanya itu akhirnya jebol juga kan di ujian kedua? Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Pas alun-alun tiba-tiba jadi gelap gulita, tanahnya rapuh. Dan muncul bayangan tanpa wajah. Nah, iya. Bayangan yang gerak kayak boneka tanpa jiwa, dan yang nyerang Raffi ternyata bukan monster fisik bertaring gitu, melainkan rasa bersalahnya sendiri. Karena dia ninggalin teman-temannya. Bener banget, ketakutannya akan kegagalan. Berarti musuh terbesarnya bukan sihir di luar sana dong? Pertahanan sihirnya hancur dari dalam karena kecemasannya sendiri. Bikin elemen fantasi ini terasa sangat manusiawi. Betul, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya ini bukan pertempuran fisik. Ujian kedua ini sebenarnya tes kemurnian fokus. Maksudnya gimana tuh? Jadi di dunia novel ini, sihir dari kitab Al-Fatihah yang dipegang Raffi itu nggak bekerja kayak tameng besi biasa. Oh, yang cahayanya emas itu ya? Iya, kitab itu merespons gelombang kognitif dan kestabilan emosi penggunanya. Jadi pas Raffi ngebiarin rasa bersalahnya ambil alih, frekuensi pikirannya kacau. Makanya panduan dari kitab itu kehilangan sumber tenaganya dan meredup, sesuai teguran Arisa sebelumnya. Tunggu, berarti ini mirip banget sama penyakit autoimun ya? Oh, analogi yang menarik. Gimana tuh? Ya kan nggak ada virus sungguhan dari luar yang nyerang, tapi sistem imunnya salah ngerespons karena panik, terus tubuhnya malah nyerang dirinya sendiri. Kecemasannya si Raffi itulah yang mematikan tameng cahayanya. Analogi yang sangat pas. Tubuhnya nyerang dirinya sendiri. Dan di momen kritis itu, pas Raffi tersandung dan hampir jatuh ke jurang gelap, siapa yang jadi jangkar realitasnya? Zayan. Iya, Zayan. Sosok yang paling memicu alarm ancaman di otak kita tadi. Dia yang lompat nangkep Raffi secara fisik, terus maksa dia buat fokus lagi ke kitab Al-Fatihah biar cahayanya nyala. Jadi apa makna dari semua ini? Ini ironi yang luar biasa sih. Sosok yang paling kelihatan kayak penjahat, justru yang jadi juru selamat fisik dan mentalnya. Benar, dan penulis pakai plot twist emosional ini buat ngasih pukulan yang lebih keras di akhir. Zayan nggak cuma narik dia dari jurang. Dia ngasih peringatan soal ujian ketiga kan? Tepat. Pas Raffi udah tenang, Zayan menjatuhkan realitas bahwa di ujian ketiga, Raffi nggak lagi ngelawan ilusi. Dia harus milih antara menyelamatkan dunia atau orang-orang yang dia cintai. Pilihan klasik yang nggak pernah ada jawaban benarnya.
Iya, dilema yang sangat berat. Ini bawa cerita fantasinya membumi banget. Buat kamu yang lagi dengerin, kamu mungkin nggak dikejar bayangan tanpa wajah di alun-alun magis. Tapi kita semua punya keraguan dan rasa bersalah yang sering mensabotase sistem imun pikiran kita sendiri. Dan di saat-saat seperti itulah, prinsip atau kitab pegangan kita diuji. Apakah cahayanya bisa menyala paling terang pas tanah di bawah kita runtuh? Bener banget. Jadi, sambil kamu merenungkan jalanan terang namun mencekam dalam hidupmu, coba pikirkan ini. Jika kamu ada di posisi Raffi di ujian ketiga nanti, berdiri di persimpangan antara menyelamatkan dunia secara keseluruhan atau segelintir orang yang paling kamu cintai, siapa yang sebenarnya bakal kamu korbankan?